Puji Tuhan. Haleluya, selamat pagi bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab kita hari ini. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judul Kerukunan Mendatangkan Berkat. Kalau kita melihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Mazmur ini merupakan nyanyian ziarah yang ditulis oleh Raja Daud yang berisi tentang perlunya, pentingnya menghargai persatuan, kasih persaudaraan, dan kekeluargaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebersamaan diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan bersama, berbarengan, atau waktu-waktu yang dihabiskan bersama dengan orang lain. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini, ada hal penting yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk bagaimana sepatutnya kita bisa hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, terlebih khusus dengan saudara-saudara kita seiman. Dan apakah hal penting itu? Nah, kita melihat bersama-sama sesuai dengan judul perikop, ada satu kata yang luar biasa. Hal penting itu adalah kerukunan. Kerukunan, ya. Rukun itu sendiri memiliki arti baik dan damai, ya, tidak berkelahi atau tidak bertengkar, atau sebuah kesepakatan. Nah, dan inilah yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, untuk kita membangun kebersamaan dengan banyak orang dengan kerukunan. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa jika kita hidup bersama dengan rukun, sungguh alangkah baiknya dan indahnya semua itu di hadapan Allah. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apabila kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan membangun kebersamaan dengan rukun kepada semua orang, terlebih khusus sama umat Tuhan. Dan di dalam Mazmur ini kerukunan digambarkan dalam dua kiasan, ya. Kita akan melihat yang pertama terdapat di dalam ayatnya yang kedua, ya. Dikatakan bahwa kerukunan ini seperti minyak urapan yang baik di atas kepala Harun dan yang meleleh sampai ke janggut dan jubahnya. Minyak yang digambarkan dalam ayat ini adalah minyak yang wanginya sangat kuat, sangat harum, ya, baunya sangat harum, dan saat kita mencium aromanya, semua orang yang mencium itu akan merasa suka dengan wangi yang dikeluarkan oleh minyak ini yang digambarkan di dalam ayat ini, ya. Dan kalau kita melihat kembali, minyak yang dimaksudkan di dalam ayat ini memiliki ciri-ciri berikut, ya. Yang pertama, minyak ini adalah minyak yang suci, ya. Demikian pula seharusnya dengan kasih persaudaraan kita, dengan kerukunan yang kita bangun bersama dengan saudara-saudara seiman. Kerukunan kita harus kita bangun dengan ketulusan hati, dengan hati yang murni. Kita mengasihi saudara-saudara kita membangun kerukunan dengan hati yang murni, dengan tulus ikhlas. Dan seperti yang digambarkan dalam kebenaran firman Tuhan, minyak yang suci, kasih persaudaraan kita bangun, kerukunan yang kita bangun juga harus kerukunan yang suci di hadapan Tuhan, sesama umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kemudian di dalam ayat ini, minyak ini memiliki ciri-ciri yang kedua adalah minyak ini terbuat dari bahan atau rempah yang ditentukan oleh Allah. Ya. Ini adalah berbicara tentang minyak urapan, ya.
minyak yang terbuat dari bahan atau urapan yang ditentukan oleh Allah. Ya, yang bahan-bahannya ditentukan oleh Allah. Allah sendiri yang menentukan bahan-bahan atau rempah-rempah untuk membuat minyak ini, dan juga setiap kadar-kadarnya itu sesuai dengan ketetapan Allah. Dan begitu pun juga dengan kerukunan yang kita bangun dengan sesama kita, sesama orang yang percaya kepada Tuhan. Kerukunan itu, kasih persaudaraan itu harus kita bangun dengan kasih Allah. Harus sesuai dengan kasihnya Allah, dengan kadarnya Allah. Karena kita menyembah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Karena Allah kita Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh sebab itu kehidupan kita pun membangun kasih dengan orang lain juga harus berdasarkan dengan kasih Allah. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, kerukunan ini digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, ya, yang terdapat di dalam ayatnya yang ketiga. Seperti embun, ya, seperti embun yang menyejukkan udara ketika panas yang sangat menyengat, ya, kemudian kita kalau merasakan angin datang, ya, rasanya seperti segar seperti itu, ya. Menyegarkan bumi dalam cuaca yang saat ini juga semakin panas, ya. Kita melihat bahwa embun itu menyejukkan udara, ya. Dan begitu pun jugalah dengan kerukunan yang kita bangun, ya. Dengan kerukunan akan menyentuh setiap hati kita, bahkan setiap hati sesama kita, untuk membuat hati itu menjadi lembut, membuat hati itu menjadi penuh dengan belas kasihan, sehingga tidak menimbulkan amarah, sehingga tidak menimbulkan kemarahan satu dengan yang lainnya, sehingga benar-benar sesama umat Tuhan kita hidup bersama dengan damai, hidup bersama dengan tentram, dengan harmonis. Karena apa? Karena ada kerukunan yang seperti embun itu yang menyejukkan setiap hati. Dan tentunya kita senang, kita bersyukur, kita berbahagia kalau kita hidup bersama dengan saudara-saudara kita dengan rukun. Tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kita melihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Saat kita hidup dalam kebersamaan dengan rukun, maka kata firman Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Kemana ada persekutuan, di mana ada kesatuan, kerukunan yang dibangun oleh umat-umat Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan itu luar biasa. Dan tidak hanya berkat-berkat jasmani, tapi juga tentunya berkat-berkat rohani. Dan di sana Tuhan juga memberikan kehidupan untuk selama-lamanya, yaitu kehidupan kekal di kerajaan surga yang mulia. Karena apa? Karena kita membangun hubungan, membangun kerukunan, kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Tentunya saat kita hidup rukun, kita hidup harmonis satu dengan yang lainnya, tidak ada yang namanya pertengkaran, tidak ada yang namanya perselisihan, ya. Tentunya kita akan hidup dengan penuh kasih, kita akan saling berbuat baik satu dengan yang lainnya. Dan tentunya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam kita melayani Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, maka kita akan melihat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini akan semakin setia beribadah, karena mereka mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama jemaat yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangun kasih persaudaraan, kebersamaan, dan kerukunan itu. Dan kita mau melandaskan semuanya dengan kasih yang daripada Allah. Dan kita akan melihat kerukunan yang kita bangun itu akan mendatangkan berkat daripada Tuhan. Dan tentunya akan mendatangkan hal-hal yang luar biasa yang lainnya yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Minta terus bimbingan Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita, supaya kehidupan kita juga tetap terus saling mengasihi satu dengan yang lainnya, membangun kerukunan satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya kerukunan itu mendatangkan berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang selalu mencintai kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami terus membangun kerukunan, untuk kami mau tetap terus membangun kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya, terlebih khusus sesama umat Tuhan, untuk kami mau saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang di dalam doa satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya semua itu adalah hal yang baik, hal yang indah di mata Tuhan. Roh Kudus bimbing kami untuk kami selalu memiliki kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan tolong kami untuk mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu GPD El Shaddai Magelang yang ada di dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan pergi dan berada, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.